Nggak genap sih. Nah, Nggak jadi genap. dia lulus UGM itu katanya 1985. Betul. Ke 2005 itu kan ada 20 tahun. Oke. Selama 20 tahun dia pakai insinyur itu tidak ada dimasalahkan orang. Dan dia pun tidak pernah datang ke Jogja. Solo Jogja itu kan dekat. Iya. Ada alumni, ada pertemuan, nggak ada nama dia disebut. Oke. Padahal dia jadi wali kota. Jadi kan ada kebanggaan harusnya pada saat itu ada kebanggaan orang-orang UGM. Satu di antara alumninya menjadi wali kota. Kan harusnya begitu. Iya. Ada pertemuan-pertemuan tentang itu. Nggak ada. Nggak ada sama 10 tahun itu. Nah, menjadi mulai ribut itu kan setelah Bambang Tri muncul. Bambang Tri yakin sekali bahwa Jokowi tidak punya ijazah kok bisa jadi wali kota itu. Terus dilacak. Nah, bertambah lagi info itu setelah tim Solo itu yang 3 orang dan bersama Jokowinya itu ke Jakarta. Mereka ketemu Mas Pras dan kawan-kawan. David dan kawan-kawan itu. Ya, ketemu Mas Pras. Terus dirujuk ke Denny Iskandar. Terus ke kawan-kawan yang di Cikini 69. Saat itu Denny Iskandar itu sebagai apa, Bang? Dia itu sudah menjadi wakil sekretaris pemenangan. Oke. Ya, jadi begitu problemnya adalah tidak punya dokumen. Nah, Denny ini kelotokannya, pentolannya PDI di DKI. Oke. Prasetyo Edi Marsudi bantah statement Beator Suryadi yang akhir-akhir ini kerap memberikan narasinya di setiap podcast di media sosial dan di media mainstream. Dan saya pernah menelpon Bitor, bos, informasi lu dari mana yang benar, yang mendaftarkan itu nggak ada yang namanya Denny Iskandar, tidak ada yang namanya Indra Kramadipa, tidak ada yang namanya Widodo, yang ada saya nyebut Pras. Terus Marihot Napitupulu sebagai kepala sekretariat tim pemenangan yang punya anak buah namanya Denny Iskandar. Terus Isnaini dari Solo dan Syarif itu. Loh kok bisa dia membuat narasi yang seperti itu? Apakah ini ada apa dengan Bitor dengan PDI Perjuangan? Itu yang pertanyaan saya yang akhirnya saya mau hadir ke tempat Mas Rudi di podcastnya. Jadi artinya Mas Pras tidak tahu menahu tentang proses yang katanya dibuat di pasal pramuka itu? Nggak ngerti, saya nggak ngerti. Jadi DPD atau tim pemenangan hanya menerima ijazah fotokopi yang sudah didelegir basah oleh UGM. Iya. Memang syaratnya KPU. Syarat itu seperti itu. Nah, tinggal tergantung. Nah, urusannya prosesnya kan ke KPU. Oh, jadi yang punya kewenangan untuk memverifikasi ke KPUD. Okay. Iya, nah sekarang KPUD membuka lagi nih. Apa namanya terbuka apakah ada yang protes masyarakat terhadap pencalonan Jokowi Ahok? Ternyata nggak ada apa-apa. Saya konfirmasi kepada KPUD pada saat itu ada Pak Yuri, ada Bu Dahlia, ada Pak Aminullah. Mas, ada pertanyaan nih. Kira-kira motifnya Pak Bitar apa ya? Nah ini, ya sekarang saya sedang investigasi ke beberapa jaringan-jaringan. Apa sih maksudnya? Apa sih? Ini kan lembaga, Pak. Kalau korbannya Bitar atau korbannya Pras, itu kan pribadi nggak ada masalah. Tapi kalau korbannya lembaga yang namanya PDI Perjuangan, oh saya lawan, Pak. Saya lawan, apapun ini Bitar saya akan lawan. Kalau bicara masa aktivis, saya juga aktivis kok. Sama-sama kita berjuang kok di 98, bukan kita juga tidak berjuang di situ. Apakah apa yang dilakukan Bitar sebagai kader PDIP ini kan tidak membahayakan PDI Perjuangan sendiri? Seolah mengadu domba lagi dengan Jokowi misalkan. Bisa jadi, Pak, bisa jadi seperti itu, tapi ya mudah-mudahan sih enggak ya. Bitar cepat dengan keadaan saya datang ke Mas Rudi, diundang, saya meluruskan permasalahan, mungkin Bitar salah informasi, dapat informasi dari mana saya nggak ngerti. Lah inilah hari ini, alhamdulillah bisa ketemu Mas Rudi, saya luruskan, Pak.